Sertifikat halal, yang awalnya hanya berfungsi sebagai penanda bagi produk yang layak dikonsumsi oleh umat muslim, kini telah menjadi topik yang syarat dengan kompleksitas. Seiring dengan perkembangan regulasi dan dinamika pasar, fenomena sertifikasi halal di Indonesia tidak lagi sekadar soal keabsahan produk dari sudut pandang agama, melainkan mencakup dimensi ekonomi, birokrasi, etika, hingga budaya. Perubahan besar dimulai ketika pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengalihkan wewenang sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Birokrasi baru ini seolah membuka babak baru dalam sistem sertifikasi halal. Meskipun MUI masih berperan dalam memberikan fatwa halal, BPJPH kini memegang kendali penuh dalam menerbitkan sertifikat tersebut. Pengalihan ini memicu kegelisahan di kalangan pelaku industri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang menganggap proses sertifikasi kini menjadi lebih lambat, berbelit, dan menambah beban biaya. Biaya sertifikasi yang semakin tinggi menjadi salah satu titik kritik utama. Jika sebelumnya UMKM dapat mengakses sertifikat halal dengan lebih mudah dan terjangkau, kini mereka dihadapkan pada beban yang lebih besar. Keterbatasan lembaga pemeriksa halal, LPH, di banyak daerah semakin memperlambat proses sertifikasi. Para pengusaha kecil yang berharap dapat memperluas pasar mereka melalui label halal kini merasa tersandera oleh prosedur yang memakan waktu dan biaya tambahan yang memberatkan. Namun, tidak hanya prosedur dan biaya yang menjadi masalah. Nama-nama produk tertentu yang mencerminkan hal-hal haram meskipun kandungannya halal, juga menimbulkan kontroversi. Misalnya, produk dengan label wine halal atau bir non-alkohol mungkin saja tidak mengandung alkohol, tetapi istilah yang digunakan menyiratkan keterkaitan dengan minuman haram. Bagi sebagian besar masyarakat Muslim, penggunaan nama tersebut dianggap menabrak etika dan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Di sisi lain, produsen berdalih bahwa istilah-istilah tersebut adalah strategi pemasaran untuk menciptakan pengalaman baru bagi konsumen yang ingin menikmati produk halal tanpa harus melanggar aturan agama. Nama produk seperti tuyul juga memunculkan polemik. Walaupun namanya sekadar strategi promosi, asosiasi budaya dengan makhluk gaib yang berkonotasi negatif tetap menimbulkan kecaman. Sejumlah ulama dan masyarakat menilai bahwa meskipun produknya halal, penggunaan nama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan tidak etis. Ketegangan lain juga muncul dalam konteks ekspor. Perubahan regulasi ini mempersulit perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI untuk memenuhi standar baru BPJPH. Negara-negara tujuan ekspor, khususnya di kawasan Timur Tengah, tetap mengharuskan sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional, dan hal ini menyebabkan pelaku industri harus mengeluarkan usaha ekstra untuk mematuhi persyaratan yang lebih ketat. Selain itu, wacana pelabelan produk halal dan non-halal juga menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, labelisasi ini dianggap penting untuk memberikan panduan bagi konsumen Muslim, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pelabelan ini akan menciptakan stigma terhadap produk non-halal serta berpotensi mengakibatkan diskriminasi terhadap produsen yang tidak mengikuti standar halal. Kontroversi sertifikat halal di Indonesia tidak hanya memperlihatkan persoalan teknis dalam penerapan aturan, tetapi juga memperlihatkan ketegangan yang lebih dalam antara nilai-nilai agama, kebutuhan pasar, serta tantangan modernisasi. Meskipun pemerintah berupaya memperkenalkan sistem digitalisasi dalam proses sertifikasi, hal ini belum mampu sepenuhnya menjawab kendala yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha, terutama UMKM. Dalam suasana yang semakin rumit ini, sertifikat halal bukan lagi sekadar penanda produk, tetapi simbol dari berbagai persoalan yang saling berkaitan antara regulasi, agama, dan ekonomi.